Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita di pagi ini, lalu kita bisa beribadah bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita sebagai hari yang baik, hari yang penuh berkah, dan kita awali dengan ketaatan kepadanya. Pagi ini kita akan membahas tafsir surat At-Takatsur, yang ini kita tahu berada di juz Ammah, yang merupakan salah satu di antara ciri bahwasanya ayat-ayat ini adalah surat Makkiyah. Dan pembagian tentang surat Makkiyah maupun Madaniyah adalah pembagian berdasarkan waktu turun, bukan berdasarkan posisi turun. Semua surat maupun ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah disebut sebagai surat Makkiyah. Sedangkan ayat maupun surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah disebut surat atau ayat Madaniyah. Karena kalau berdasarkan posisi turun, tidak semuanya turun di Mekah dan Madinah. Terkadang turun di perjalanan, terkadang di daerah selain Mekah dan Madinah. Dan kita tidak mengenal ada surat Taifiyah atau surat mana lagi yang pernah dikunjungi Nabi SAW, Tabukiyah atau daerah-daerah yang lain. Maka pembagian Makkiyah dan Madaniyah yang lebih tepat bukan berdasarkan tempat turunnya, tapi lebih tepat adalah berdasarkan waktu turun. Oleh karena itu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu turun di mana? Turun di Mekah ketika Nabi SAW sedang haji. Meskipun turun di Mekah, tapi karena turun ketika haji, berarti setelah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Maka dia masuk Madaniyah atau Makkiyah? Lebih tepatnya masuk Madaniyah karena turun pasca hijrahnya Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa kejadian Fathu Mekah, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, yang diceritakan di surat An-Nasr, yang diceritakan di surat Idza Jaa Nasrullah, adalah kejadian setelah hijrahnya Nabi SAW. Selanjutnya kita akan melihat perenungan dari ayat ini. Kami menggunakan referensi tafsir Ibnu Katsir, di mana di antara kelebihannya adalah beliau mencantumkan banyak dalil dari hadis maupun perkataan para ulama, sahabat dan generasi setelahnya dalam memberikan penjelasan dari ayat. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 8 ayat dan semuanya pendek-pendek yang menceritakan tentang bagaimana kondisi manusia ketika hidup dan interaksi mereka terhadap dunia, dan menceritakan tentang akhir kondisi mereka ketika di yaumil qiyamah. Apa yang akan mereka dapatkan ketika di hari kiamat disebabkan karena dunia yang dulu melalaikan mereka. Di bagian awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi manusia. Alhaakumut takatsur. Praktek at-takatsur, banyak mengumpulkan harta, mencintai dunia, bermegah-megahan terhadap dunia, telah menyebabkan kalian terlalaikan dengan kematian. Ibnu Katsir mengatakan, syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah.
kecintaan kalian terhadap dunia, kenikmatan dunia, dan kesibukan kalian terhadap kegiatan duniawi telah melalaikan kalian untuk mencari akhirat. Wa tumadi bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan itu terus-menerus kalian lakukan sampai datang kematian kepada kalian. Wa zurtumul maqabir, dan kalian mengunjungi kuburan, artinya dimakamkan. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi bagian dari ahli kubur. Demikian tafsir global yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat, baik dari hadis maupun perkataan para ulama. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alhaakumut takatsur 'anit ta'ah." Berlomba-lomba mengumpulkan harta telah melalaikan kalian dari praktek ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Ay hatta ya'tiyakumul maut, maksudnya adalah sampai datang kematian kepada kalian. Baik, ini tafsir yang pertama, dan ini tafsir jumhur para ulama, bahwa yang dimaksud at-takatsur di situ maknanya adalah berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba mencintai dunia, dan yang dimaksud zurtumul maqabir adalah kematian. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua, beliau mengutip keterangan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah menceritakan, surat At-Takatsur turun berkaitan dengan kasus. Ada dua kabilah di kalangan kabilah Ansar yang mereka saling membanggakan dengan jumlah penduduknya dan orang-orang yang terhormat yang ada di kabilahnya. Kabilah pertama mengatakan, di tengah kami penduduknya ada sekian. Ada si fulan, si A, si B, yang mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi penduduk Ansar. Kabilah yang kedua mengatakan yang sama. Di tempat kami jumlah penduduknya lebih banyak. Dan di tempat kami ada si A, si B, si C, orang-orang yang dulu pernah berjasa bagi kota Madinah. Akhirnya mereka membuktikan. Baik, kalau begitu kita buktikan orang-orang hebat yang ada di kabilah kamu. Mari kita datang ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Lalu mereka pun datang ke kuburan. Lihat kuburan ini. Jumlah kuburan kami lebih banyak. Berarti penduduk kami lebih banyak. Untuk mengetahui berapa jumlah penduduknya, lihat kuburan kami jumlahnya lebih banyak. Yang mati saja segitu, maka yang hidup lebih banyak. Yang satu juga sama, kuburan kami lebih luas, jumlahnya lebih banyak. Yang mati saja sekian, berarti yang hidup lebih banyak. Maka makna at-takatsur dalam ayat ini artinya adalah berlomba banyak-banyaknya jumlah penduduk di kampungnya. Kabilah kami jumlahnya lebih besar, warganya lebih banyak, buktinya kuburannya banyak. Dan di kuburan ini ada si A, ada si B, ada si C, orang-orang yang berjasa bagi kota ini. Yang satunya enggak mau kalah, dia juga bilang yang sama, kita ke kuburan kami. Jumlah kuburan kami lebih banyak. Dan di kuburan kami ada X, ada Y, ada Z, orang-orang yang dulu juga berjasa bagi kota ini. Ini tafsir yang kedua. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan pendapat yang lebih kuat mengenai dua tafsir ini, makna at-takatsur bukan berlomba-lomba jumlah penduduk, tapi yang lebih tepat adalah berlomba-lomba mengumpulkan harta. Sedangkan makna zurtumul maqabir bukan mengunjungi kuburan untuk lihat jumlah kuburannya, tapi yang lebih tepat adalah kematian, di mana orang itu ketika mati dia akan datang ke kuburan.
atau dia akan dimakamkan. Selanjutnya, ada satu renungan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, Allah menyebut kuburan itu dengan kalimat hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan, mengunjungi kuburan. Lalu kata beliau, wala budda minaz zair ayyantakila min. Dan yang namanya pengunjung pasti dia akan pindah ke tempat yang lain. Sehingga dia tidak akan selamanya di situ. Dan demikianlah kondisi kita saat kita berada di alam barzah, kita akan berpindah kemana? Kita akan berpindah kemana? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat untuk menjalani hisab. Dan tafsir ini juga pernah diisyaratkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in, kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz. Kami pernah duduk bersama Umar bin Abdul Aziz. Faqara'a, lalu beliau membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mengumpulkan harta telah melalaikan kalian sampai kalian mengunjungi kuburan. Falabitha hunayha, kemudian Umar bin Abdul Aziz terdiam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Maimun, wahai Maimun, ma aral maqabir illa ziyaratan. Kuburan itu nanti hanya dikunjungi sementara. Wa malizair buddun min ayyarji'a ila manzilihi. Dan yang namanya pengunjung, dia pasti akan pulang ke rumahnya. Qala Abu Muhammad, kata Abu Muhammad, yakni yang dimaksud pulang ke rumahnya di sini adalah ila jannatin au ilan nar. Dia akan pulang ke rumahnya, tempat dia menetap selamanya, baik surga maupun neraka. Makanya ketika penduduk neraka dia mati dan dimakamkan, harapan dia apa? Rabbi la takumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Karena dia takut nanti setelah ini saat dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam azab yang jauh lebih mengerikan dibandingkan azab yang dia terima ketika di alam barzakh. Sehingga orang kafir setelah mati dan dia dimakamkan, kemudian dia diazab oleh Allah di alam kubur, dia meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Karena ketika ditegakkan kiamat, dia akan dikembalikan kepada azab yang jauh lebih mengerikan, yaitu azab di neraka. Sebaliknya, penduduk surga, ketika dia berada di alam barzah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah la'alli arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat, agar aku bisa kembali ke harta dan keluargaku, agar aku bisa kembali untuk menemui keluargaku dan mendapatkan hartaku. Maksudnya harta yang ada di mana? Di surga. Karena mereka sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat mereka ketika di surga. Tayyib. Selanjutnya jamaah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan tentang bagaimana praktek manusia dalam berlomba mengumpulkan harta. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Syikhir, hadisnya riwayat Ahmad, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu beliau membaca Alhaakumut takatsur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Selesai beliau membaca satu ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yaquli ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Ini propertiku. Ini tanahku, ini rumahku. Ini kendaraanku, ini mobilku, ini uangku, ini tabunganku.
Manusia selalu mengatakan demikian. Pak, ini tanah siapa? Itu tanah saya. Ini rumah saya, ini milikku, ini milikku. Wa hallaka mim malika. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'afnai wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Sementara apa yang kau kumpulkan itu bukan hartamu. Karena belum tentu kau menikmatinya. Cuman pinter ngumpulin dalam jumlah banyak, tapi dia tidak bisa menikmati. Punya villa di Bogor. Berangkat ke sana kena macet. Pulang kena macet. Dia sudah tersiksa untuk menuju villa dengan aneka kemacetan. Akhirnya lama-lama bosan ya, sehingga malas karena terlalu sering kunjung ke sana, ngapain juga. Maka cuman dibiarin. Siapa yang menikmati? Tukang kebun. Sementara dia tidak menikmatinya. Terbukti banyak orang yang pinter nyimpen dan pinter ngumpulin, tapi dia tidak memanfaatkan. Disebabkan karena dia senang ngumpulin. Kumpulin. Kemudian dipakai untuk cuci uang. Digunakan untuk bangun ini. Wujudnya ada. Itu kepemilikan atas nama dia atau atas nama tetangganya atau atas nama temannya. Tapi dia tidak pernah memanfaatkannya. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu, hamba itu selalu mengatakan, mali, ini hartaku. Dia kumpulin. Wa innama lahu mim malihi thalas. Padahal hakikat dari hartanya itu cuma ada 3 kemungkinan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma akala fa'afna, au labisa fa'abla, au tasaddaqa faqtana, wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Hakikat dari hartanya adalah apa yang dia makan sampai habis, yang dia pakai sampai rusak, yang dia sedekahkan sehingga dia rawat sampai akhirat. Wa ma siwa dzalik, sementara yang selain 3 ini, dzahibun wa tarikuhu linnas, semuanya akan lenyap dan dia tinggalkan untuk yang lain. Demikianlah kondisi yang kita ketahui dari umat manusia. Begitu selesai dia kumpulkan, terus mati. Setelah mati, dia diantarkan ke kuburan. Apa saja yang mengiringi dia ketika ke kuburan, Pak? Apa saja yang mengiringi dia ketika ke kuburan? Ada 3 hal. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yadba'ul mayyita thalathah. Ada 3 hal yang akan mengiringi mayit ketika ke kuburan. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 balik malnya. Keluarga dan hartanya, keluarganya ikut ke kuburan. Hartanya, mobilnya dipakai untuk mengantarkan para peziarah atau para pentakziah ke kuburan. Terus apalagi hartanya? Kadang ada yang bawa aneh-aneh ya. Kalau ahlu sunnah nggak pakai bawa-bawa kayak gitu. Tapi yang jelas mobilnya dibawa. Kadang dikasih jarik, dikasih penutup-penutup kain, dan nanti akan dibawa pulang. Lalu kata Nabi SAW, fayarji'u ahluhu wa maluh. Mobilnya tidak ikut dimakamkan. Hartanya tidak ikut dimasukkan ke dalam kuburan. Keluarganya juga tidak ikut menemani di dalam kuburan. Keluarganya dan mobilnya balik pulang. Wa yabqa amaluhu, sementara yang membersamai dia adalah amalnya.
Dan ini bukti bahwa ketika seorang hamba mengumpulkan dalam jumlah banyak, tidak ada yang bisa dia manfaatkan karena dia tinggalkan untuk orang lain. Namun semangat semacam ini tidak pernah selesai sampai manusia disumpal tanah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yahrumu ibnu Adam wa tabqa minhu ithnan. Manusia akan menua. Manusia akan menua. Makin lama makin tua. Dan yang namanya makin tua seharusnya melemah. Fisik manusia melemah semakin tua, namun ada dua hal yang gak pernah tua. Karena semangatnya terus bertahan seperti semangat anak muda. Apa itu? Al-hirsu wal amal. Yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnan. Fisik manusia melemah dan semakin tua, tapi ada dua hal yang tidak pernah mengalami tua. Semangat untuk mencari dunia, rakusnya dia terhadap dunia, dan cita-cita dia yang gak pernah putus dari harapan untuk menggapai dunia. Sampai Nabi SAW pernah membuat gambaran seperti ini. Rasulullah SAW membuat gambar kotak ya. Lalu beliau SAW membuat garis lurus dari ujung kotak nembus ke ujung kotak berikutnya sampai nembus keluar. Kemudian beliau mengatakan, dari titik kotak sebelah kiri ini, hadzal insan, ini manusia. Dan yang nembus ini adalah cita-citanya. Wa hadza amaluhu, dan ini cita-citanya. Sedangkan kotak ini adalah ajalnya. Wa hadza ajalu muhitatun, mengeliputi dia. Mau bergerak kemanapun pasti dia akan mentok ajal. Subhanallah. Obsesi dia, harapan dia nembus batas. Sehingga sampai dia itu mati di ujung kota ini, dia melakukan perjalanan sampai ujung kota ini, dia mati, cita-citanya belum terwujud. Keinginan dia belum terwujud, masih pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dan demikianlah realita hidup. Kita punya banyak sekali keinginan dan cita-cita, kadang sampai mati belum terwujud. Saya masih punya harapan untuk bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sampai akhirnya mati, harapan itu belum terwujud. Nabi SAW mengatakan, yahrumul insan wa yabqa minhu ithnan. Fisik manusia bisa menua, makin tua, makin lemah. Tapi yang bertahan ada dua hal yang tidak pernah tua. Al-hirsu wal amal. Rakusnya dia terhadap dunia. Harapan dia untuk terus mengumpulkan. Dan al-amal, cita-cita dia yang nembus ajal. Sehingga kan normalnya orang kalau makin tua seharusnya gimana Pak? Makin tua gimana? Semangatnya di dunianya turun. Tapi enggak, makin tua ngecek tanah Pak. Coba kita lihat tanah Bapak ada di sana. Berkunjung ke sana. Oh ini patoknya geser nih, harusnya di sini. Bapak punya lahan di sana, ngecek di sana. Masya Allah. Dia masih mempertahankan kita punya harta sekian, kita punya harta sekian. Dan gak berpikir apa yang harus dia bawa besok dia yaumil qiyamah. Sehingga tanah-tanah itu tidak dia wakafkan, tapi dia pertahankan. Ya mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh anak cucu saya. Maka dia yang berjuang, tapi orang lain yang menikmati. Ini kalau kita bicara harta halal Pak ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau ternyata harta itu haram? Dia yang nanggung dosa, orang lain yang menikmati. Karena dia yang ngumpulin, sehingga dia yang nanggung dosa. Tapi orang lain yang menikmati. Ad-Dhahhak, seorang ulama tabi'in,
pernah ketemu orang yang sedang membawa uang dirham. Lalu Ad-Dhahhak bertanya, "Liman hadzal dirham?" Wahai fulan, duit dirham itu punya siapa? Faqala rajul, "Li." Oh, ini duitku. Orang itu mengatakan, "Ini duitku." Kemudian apa kata Ad-Dhahhak? "Innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'a syukrin." Duit itu akan jadi milikmu yang sejatinya kalau kau infakkan sehingga kau dapat pahala. Atau duit itu bisa mendatangkan rasa syukur bagimu. Tapi kalau kau tahan, cuman kau simpen, belum jadi milikmu. Kemudian Ad-Dhahhak mengutip perkataan sebuah syair, "Anta lil mali idza amsaktahu, fa idza anfaqtahu fal malu laka." Kau akan dikuasai oleh harta selama harta itu kau tahan. Kau akan dikuasai oleh harta selama harta itu kau simpen. Gimana bentuknya? Kepikiran untuk menjaga, kepikiran untuk menyimpan, senang ketika lihat dia sayang dengan hartanya, cuman nyimpan. Kata Ad-Dhahhak, "Anta lil mali in amsaktahu." Kalau harta itu cuman kau simpan, berarti kau dikuasai oleh harta. Fa idza anfaqtahu fal malu laka. Tapi kalau kau infakkan, barulah harta itu jadi milikmu. Masya Allah. Wa huwa kama qala, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah. Di lanjutan ayat Allah Ta'ala berfirman, "Hatta zurtumul maqabir." Sampai kalian mendatangi kuburan. Dan yang namanya zair, tadi sudah kita sebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz, pasti dia akan berpindah. Dia tidak akan selamanya di situ. Untuk menjalani hisab yang itu lebih mengerikan dibandingkan suasana ketika di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui, kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kondisi ketika di yaumil qiyamah. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan diulang lagi oleh Allah Ta'ala. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir dari Imam Ad-Dhahhak. Kalla saufa ta'lamun yang pertama itu untuk orang kafir. Mereka orang kafir akan tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian mereka akan tahu akibatnya, dan ini berlaku untuk orang mukmin. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun yang kedua berlaku untuk mukmin. Mereka orang kafir akan tahu akibatnya, dan orang mukmin akan tahu akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Andaikan orang kafir dan orang mukmin ini tahu dengan ilmu yakin. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, "Lau alimtum haqqal ilmi." Andaikan kalian betul-betul tahu dengan yakin, lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah. Tentu berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta tidak akan menyebabkan kalian itu lalai untuk mencari akhirat. Kalian akan tinggalkan harta itu kalau kalian tahu akibatnya besok. Kalian tidak akan sibuk untuk mengumpulkan dalam jumlah banyak, apalagi memperjuangkan yang haram. Hatta sirtum ilal maqabir, sampai kalian didatangi oleh kematian. Karena semangat dia untuk mencari dunia tidak berhenti sampai datang kematian. Fisiknya bisa lemah, tapi semangatnya gak pernah melemah. Sehingga yang membuat dia berhenti itu apa? Bukan usianya, tapi apa? Kematiannya. Dalam posisi seperti inilah kita diingatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebelum suasana itu hadir, orang masih punya semangat kuat untuk ngumpulin dan ngumpulin. Andaikan dia tahu dengan yakin, dia pasti tidak akan melakukan seperti itu. Masalahnya dia belum melihat. Maka jamaah, para ulama mengatakan yakin itu ada 3 tingkatan. Yakin itu ada
3 tingkatan. Baik, kita perhatikan bagian ini ya. Al-yakin itu ada 3 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin artinya yakin yang timbul karena dia membaca atau karena dia mendengar informasi. Lalu muncul rasa yakin. Itu disebut apa? Ilmul yakin. Apa itu ainul yakin? Ainul yakin artinya yakin yang timbul karena dia melihat. Walaupun dia tidak menyentuh. Melihat dari jauh, oh iya ya. Betul berarti yang kemarin saya dapat info itu saya lihat. Namanya apa ini? Ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Yakin ketika orang itu mengalami. Oh iya, betul-betul saya alami sekarang. Namanya apa? Hakul yakin. Sebagai contoh, ada orang tidak pernah umroh, tidak pernah haji. Dia dapat berita bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Saat dia mendengar berita itu, dia yakin bahwa Ka'bah ada di mana? Di Mekah. Anggap misalnya waktu itu belum ada TV ya. Sudah? Kemudian dia berangkat. Saat dia berangkat, dari kejauhan dia melihat ada Ka'bah. Oh iya, ini kota Mekah dan terbukti di situ ada Ka'bah. Maka dia melihat Ka'bah dari jauh dengan apa? Penglihatannya. Naiklah tingkat yakinnya menjadi ainul yakin. Baik. Kemudian dia tawaf. Saat tawaf dia betul-betul bisa menyentuh Ka'bah. Ini Ka'bah asli, bukan mimpi. Maka saat dia betul-betul mengalaminya, namanya hakul yakin. Yakin yang mana yang bernilai amal? Keyakinan yang mana yang bernilai amal? Hah? Yang mana? Keyakinan yang mana yang bernilai amal? Ilmul yakin. Keyakinan yang bernilai amal itu ilmu al-yakin. Maksudnya idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Pada saat neraka itu melihat calon penghuninya dari tempat yang jauh, neraka melihat calon penghuninya dari tempat jauh, penghuninya lihat, loh kok neraka lihat saya? Neraka lihat calon penghuninya ngelihat neraka melihat dia. Takutnya gimana kira-kira? Itulah suasana di padang mahsyar. Sebelum calon penghuninya masuk ke dalam neraka, dia sudah diincim sama neraka. Kamu tak makan nanti. Padahal itu dari jauh. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Maka mereka para calon penghuni neraka ini melihat gemuruhnya neraka makin kuat. Di saat neraka itu melihat calon penghuninya. Maka pada kondisi seperti itu hamba tidak bisa berbuat apa-apa karena amal sudah tidak lagi berlaku. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian sungguh kalian nanti akan melihat neraka dengan ainul yakin. Kalian akan sungguh melihatnya dengan mata kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ini mimpi? Bukan, itu realita. Kenyataan. Yang kau lihat itu kenyataan, bukan mimpi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan disinilah hasil akhir dari semuanya. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kalian. Seperti apa Pak kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah al-abdu minan na'im ayyuqala lahu. Kenikmatan dunia pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah kepada para hamba. Dia akan ditanya oleh Allah,
Alam nusihhalaka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah aku dulu pernah memberi kesehatan kepadamu? Bukankah aku dulu pernah ngasih air untukmu? Masya Allah. Sehat yang mungkin kita nggak pernah terpikir itu akan dihisap. Air minum Pak, coba air minum ini ya. Yang cuman kita minum nggak ada rasa, rasanya minum. Manis, tawar. Ya. Tawar itu rasa ya. Ya, rasanya tawar. Dihisap. Ini dihisapnya. Apalagi ya, nasi kotak yang nanti barusan datang. Ya. Apalagi kopi burju yang nanti akan di dalam ya. Masya Allah. Nasi kerawu juga. Dan aneka kenikmatan yang lebih dari itu. Jika sehat dan air putih ditanya oleh Allah, apalagi yang lebih dari itu. Karena itu Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada dua sahabat mulianya, Abu Bakar dan Umar. Siang hari beliau keluar rumah karena lapar. Lalu beliau jalan, ketemu Abu Bakar. Maka beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan al-ju'? Lapar ya Rasulullah. Ayo ikut saya. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar jalan bareng. Kemudian ketemu Umar. Siang-siang ada di luar. Nabi SAW mengatakan, ma akhrajaka ya Ibnal Khattab? Kamu ngapain keluar siang-siang kayak gini? Karena umumnya siang itu istirahat. Siang-siang cuaca panas, umumnya orang sana istirahat. Kok siang-siang di luar kenapa? Apa jawab Umar? Al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Masya Allah. Kita nggak pernah Pak ngalamin kayak gitu Pak ya? Pernah nggak Pak lapar terus keluar? Keluar jajan kan? Tapi ini keluar karena nggak punya apa-apa. Makanan di rumah nggak ada, keluar juga nggak ada apa-apa. Namun Nabi SAW mengajak mereka untuk berkunjung ke salah satu rumah orang Ansor. Rasulullah SAW mengatakan, akhrajanil ladzi akhrajakuma. Yang menyebabkan aku keluar juga apa yang menyebabkan kalian berdua keluar. Kalian merasakan lapar, aku juga sama merasakan lapar. Dan hanya 3 orang ini Allah ingin tunjukkan kepada seluruh umat muslim, manusia terbaik di kalangan umat ini, nabinya, As-Siddiq dan Syahid Umar Ibn Khattab. Keluar rumahnya karena nggak punya makanan, nggak punya apa-apa yang bisa dipakai untuk jajan. Akhirnya mereka bertiga datang ke mana? Ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dikasih minum, kemudian dikasih anggur, lalu dikasih daging kambing, sampai akhirnya mereka kenyang semuanya, dikasih susu juga, sampai akhirnya mereka kenyang. Baik, makan karena lapar, makan karena selera, mana yang lebih beralasan? Mana yang alasannya lebih kuat? Lapar. Normal makan karena lapar itu normal, wajar. Namanya orang lapar, dia butuh makan, itu wajar. Kalau makan karena selera, itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, lebih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kenapa kau makan? Saya udah kenyang sebenarnya, tapi kenapa masih pengen makan? Enak Dia merasa dia udah kenyang, dia belum lapar, tapi ada makanan tetap dia makan. Alasannya apa? Karena enak. Sehingga kalau kita bicara mana yang lebih beralasan, jawabannya yang pertama lebih beralasan. Lebih beralasan itu begini Pak, kalau dia sampaikan alasan itu lebih bisa diterima daripada alasan yang kedua. Jika yang karena lapar saja nanti dihisap oleh Allah, apalagi makan bukan karena lapar. Sehingga selesai makan,
Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Akhrajakumul ju', kalian keluar karena rasa lapar, kalian keluar dari rumah kalian karena rasa lapar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini sampai kemudian kalian kenyang dan Allah akan tanya tentang ini. Masya Allah. Jadi apa yang bisa kita selamatkan kalau yang kecil-kecil kayak gini saja ditanya oleh Allah, sampai pun air yang kita minum juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat besok di akhirat. Kalaupun kita tidak bisa menghindari hisab, minimal jangan sampai harta yang kita punya menjadi sumber musibah dan bencana di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belum bisa, baik. Coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas paparannya dari tafsir surat At-Takasur. Dengan penjelasan ini bisa menambah keyakinan kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Mungkin agak keluar dari tema, tapi karena ini menjelang Ramadan, saya sangat tertarik penjelasan Ustaz tadi malam. Apa yang menyebabkan hilangnya pahala puasa? Yang kedua, apa ritual-ritual sebelum puasa? Karena kalau di Jawa dulu sedang ada padusan, terus berkunjung ke makam, apakah itu sesuai syariat? Itu tadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di sini ikut tadi malam? Jawabannya ada di kajian tadi malam ya. Itu yang ringkas. Baik. Ada pembatal amal dan ada pembatal pahala amal. Ini dua hal yang berbeda. Pembatal amal adalah perbuatan yang jika dilakukan menyebabkan amal itu tidak sah. Seperti ketika sholat, ngentut, atau bicara, atau noleh, balik arah, dan seterusnya. Jika itu dilakukan, maka amalnya tidak sah. Yang kedua, ada pembatal pahala amal. Bisa jadi amalnya tetap sah, tapi tidak ada pahalanya. Menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Contoh, ya, ada orang Jumatan, lalu di tengah khatib sedang berkhutbah, dia ngobrol, dolanan HP, ngobrol dan seterusnya. Gimana pahala Jumatannya? Hilang. Dia nggak dapat pahala Jumatan, meskipun dia dapat pahala sholat duhur. Namun pahala Jumatannya dia nggak punya, karena dia ketika khatib sedang berkhutbah, dia ngobrol, ditinggal khatibnya, ditinggal ngobrol, ditinggal dolanan HP dan seterusnya. Karena Jumatan itu ada khutbah, makanya dia harus memperhatikan khutbah. Hal yang sama juga ketika puasa. Saat puasa penuh dengan maksiat. Dia maksiat A, maksiat B, maksiat C, dan aneka maksiat dia lakukan. Saat penuh dengan maksiat, puasanya tidak berkualitas. Jalan-jalan ke mall, ngapain? Ngejar diskon. Masya Allah. Ngabuburit untuk nyari jajan. Sepanjang jalan ini Pak ya, rame nggak jajan Pak? Rame. Kapan itu? Ramadan menjelang buka. Ada ikhtilat nggak di situ Pak? Masya Allah. Penuh dengan ikhtilat, penuh dengan aurat, sehingga orang memperjuangkan puasa dari subuh sampai sore, rontok pahalanya di menjelang berbuka. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan.
rontok pahalanya menjelang berbuka. Karena dia pakai untuk ikhtilat, dia pakai untuk nonton aurat dan seterusnya. Makanya nggak usah ngabuburit ya, datang aja ke masjid gratis. Alhamdulillah. Kemudian aneka budaya sebelum Ramadan, salah satunya padusan ya. Ini enggak tahu apakah di Jakarta ada Pak kayak gitu? Enggak ada. Adanya di Jogja dan sekitarnya. Enggak semua Jawa ada. Di Jawa Timur enggak ada. Yang saya tahu di Lamongan enggak ada. Saya baru pertama kali ngerti tentang padusan itu di Jogja. Wah, ada tradisi kayak gini. Dalam keyakinan mereka, sebelum masuk Ramadan mandi besar. Ini keliru. Gak ada tuntunannya seperti itu. Kamu kenapa mandi besar? Ya biar hilang hadas besar dan kecil. Kalau mau hilang hadas besar seharusnya tadi sebelum sholat asar. Karena yang disyaratkan hilang hadas itu apa? Sholat. Kalau puasa tidak harus hilang hadas. Sehingga bukan syarat puasa, bukan kewajiban puasa, tidak boleh hadas dari subuh sampai maghrib. Gak kuat Pak ya. Coba dari subuh sampai maghrib gak ngentut Pak. Kuat gak Pak? Disumbel. Sakit nanti Pak ya. Walhamdulillah gak ada syariat seperti itu. Manusia tidak akan kuat untuk melakukan itu. Maka bukan syarat untuk puasa harus tidak hadas. Sehingga hadas itu bukan pembatal puasa. Kecuali kalau haid, nifas atau hubungan badan, onani. Nah ini bisa membatalkan puasa. Nah, selanjutnya. Adakah syariat untuk ziarah kubur menjelang Ramadan? Ziarah kubur itu waktunya bebas. Dan kalau tujuannya ya dalam rangka untuk mendoakan jenazah, Anda bisa doakan saat Ramadan. Karena doanya orang yang sedang puasa itu lebih mustajab. Sehingga saat Ramadan sore hari, yang itu adalah waktu di mana kita sudah merasakan lapar yang lebih, hausnya lebih, datang ke kuburan doa. Itulah ziarah kubur yang lebih tepat. Bukan di waktu tertentu atau menjelang Ramadan. Nah masalahnya kenapa kok ada praktek kayak gitu? Karena orang meyakini bulan Sya'ban itu bulan arwah, di mana arwah itu pulang ke rumahnya. Makanya disebut bulan ruah, berruah poso. Ruah dari kata karena arwah ketika itu pulang ke rumah. Parah yang kayak gini nih. Makanya di Indonesia itu banyak yang lucu-lucu Pak. Kok bisa arwah itu pulang ke rumah? Iya Pak, dia pulang untuk melihat situasi kondisi rumahnya. Andai kan arwah itu bisa balik ke muka bumi, bisa balik ke dunia, dia akan nambah amal. Amal apa yang akan dia kerjakan? Jihad ke Palestina. Kami akan ganggu tentara Israel. Karena dulu kita tidak pernah punya amal jihad melawan Israel. Gitu. Ada nggak arwah datang ke Israel? Malah sibuk di rumahnya. Makanya itu bohong semua ya. Dan itu berawal dari apa? Mitos. Satu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Orang tua kami punya sebidang tanah bersertifikat. Lalu paman kami meminjam sertifikatnya untuk dia pinjam uang di tempat ribawi, bukan bank. Qadarullah paman tidak amanah sehingga sertifikat tertahan di instansi tersebut. Karena hutang tidak terselesaikan, apakah bentuk bukti kita jika bantu orang tua untuk melunasi hutang paman tersebut agar sertifikat tanah orang tua kembali? Jasa khairan. Baik. Anda sebagai anak ketika berusaha untuk menyelamatkan sertifikat tadi karena tadi paman tidak amanah sehingga beliau menggunakan milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Insya Allah yang dilakukan oleh anak ini termasuk kebaktian kepada orang tua. Apalagi jika tujuannya dalam rangka untuk islah. Udahlah daripada nanti bapak sama paman berantem, biar saya aja yang nutupin. Selagi misalnya Anda mampu dan Anda tidak keberatan untuk melakukan itu. Insya Allah harta yang Anda keluarkan akan bernilai pahala besar
karena yang Anda lakukan mengeluarkan uang untuk mengislahkan hubungan. Silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kemudian bapak merasa bangga dan bahagia karena hartanya tidak hilang, dan seterusnya. Sehingga insya Allah Anda sebagai anak turut dapat pahalanya. Tapi kalau bisa ditawar semaksimal mungkin untuk tidak ada ribanya ya. Makin tidak ada ribanya makin bagus. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, zakat mal. 1. Masa haul jatuh pada Ramadan bulan depan. Uang di tangan bentuk cash sebesar 50 juta. 3. Emas antam seberat 75 gram untuk keperluan haji tahun 2030. Pertanyaannya, apakah wajib zakat mal untuk tahun ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Coba kita hitung ya, emasnya tadi berapa? 75 gram. Berarti kalau nisab kurang 10 gram. Uang berapa? 50 juta. 50 juta kalau diemaskan jadi berapa? 40-an. 40-an atau berapa? Sekarang 1,7. Ya. Baik, jadinya berapa? Anggaplah 26 atau 27 gram atau 28 lah. Berarti total emasnya di atas nisab jauh. Dah? Karena di atas nisab, maka dia punya kewajiban zakat. 2,5% dari total emas sama tabungan yang dia punya. Oh, tapi Pak, ini kan rencana saya untuk dipakai haji. Nah kan belum kepakai. Kalau sudah dipakai, nah baru bukan lagi milik Anda. Selama belum dipakai, baru direncanakan, tetap kena zakat. Sehingga Ramadan ini Anda nanti bayar zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum jual beli di masjid yang statusnya masjid fasum seperti masjid-masjid di perumahan? Apa hukumnya jual beli seperti memasang poster atau spanduk atau bagi-bagi brosur di masjid fasum yang bukan wakaf, bukan masjid wakaf? Jazakallahu khairan. Justru yang kami tahu fasum, fasos itu wakaf. Itu kan milik negara ya. Fasum itu milik negara bukan? Fasilitas umum. Jadi pihak pengembang perumahan menyerahkan lahan fasum tadi kepada negara. Nah, kalau sudah jadi milik negara, itu yang wakaf paling kuat. Karena wakaf itu jadi properti yang dilindungi oleh negara. Di Timur Tengah juga seperti itu. Jadi yang namanya wakaf itu dilindungi oleh negara. Oleh karena itu dalam hal ini insya Allah Masjid Fasum Fasos itu adalah masjid wakaf. Anda iktikaf di situ, Jumatan di situ, termasuk juga berlaku larangan-larangan masjid seperti jual beli dan seterusnya. Dan jual beli di masjid statusnya makruh menurut pendapat jumhur ulama. Tidak sampai haram. Ada larangan dan larangan itu sifatnya makruh karena sifatnya adalah mendoakan keburukan untuk orang yang transaksi di situ. Oleh karena itu dalam hal ini kalaupun ada orang yang nempel spanduk dan seterusnya, ya kita larang. Ini jangan jual beli kayak gini, enggak boleh. Tapi kan makruh. Makruh itu dilarang, tapi makruh. Makruh itu apa? Dilarang. Sehingga jangan sebut makruh itu boleh ya, makruh itu dilarang. Maka tinggalkan, meskipun kalaupun dilanggar tidak sampai dosa. Wallahu a'lam. Walaupun itu misalnya ada brosur haji atau umroh gitu, Ya. ini gimana Tat? Ajakan ibadah itu hukumnya apa? Hah? Mengajak orang untuk ibadah itu boleh enggak? Boleh. Di masjid boleh? Boleh. Kalau ada brosur tulisannya ayo umroh, keutamaan umroh seperti ini, tapi enggak nyebut travel dan apa-apa, boleh ya. Jadi cuman ajakan mari kita umroh, keutamaan umroh,
Tapi nggak ada nama travel, nggak ada nomor HP, nggak ada apa. Itu boleh. Berarti ini ajakan ibadah umroh. Tapi kalau ayo umroh bareng kami, nah itu beda bahasa. Kalau ini jualan jasa, bukan ajakan ibadah. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menasihati saudara kita yang selalu membanggakan hartanya dan jabatannya, sedangkan dia selalu melihat orang berdasarkan dua hal itu, sehingga yang berada di bawah secara duniawi menasihatinya tapi ditolak. Jazakallahu khairan. Yang Anda alami banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Karena alasan kalah status sosial, sehingga saat kita menasihati dia nggak mau dengar. Oleh karena itu mungkin sebagai edukasi, kalau Anda dikasih sama dia, tolak. Itu yang mungkin akan membuat dia sakit hati. Caranya kayak gitu dulu ya. Nah, saat dia sakit hati, maka ada dua kemungkinan. Anda akan dihormati sama dia. Oh, berarti orang ini memang serius gak butuh harta. Atau kemungkinan yang kedua, dibenci. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika dia benci, bisa jadi tidak bertahan lama. Dia akan mencari tahu. Ada satu kejadian yang dialami oleh Salim, anaknya Ibnu Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ulama tabi'in ya. Salim pernah beribadah di masjid. Lalu tiba-tiba beliau didekati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah. Kemudian Hisham menawarkan kepada Salim, wahai Tuan Salim, salni hajatan. Ini raja yang menawarkan ya. Bapak Imam Salim, Tuan Salim, minta apa? Nanti saya kasih. Apa kata Imam Salim? Inni astahyi minallah an as'ala ghairahu fi baiti. Aku malu kepada Allah kalau aku minta kepada selain Allah sementara aku sedang berada di rumah Allah. Maka rajanya mundur. Ditunggu sampai Imam Salim ini selesai ibadah, keluar dari masjid, dikejar sama raja. Al-ana qad kharajta, sekarang Anda sudah berada di luar masjid, silakan minta. Salim bertanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah? Yang harus saya minta kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Ya tentu saja kebutuhan dunia. Akhirat saya nggak bisa. Kemudian Imam Salim mengatakan, amma wallahi inni la as'alu dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Tolong sadari ya, aku itu tidak pernah berdoa minta kepada Allah dunia padahal dia yang memilikinya. Bagaimana mungkin aku minta kepada yang tidak memilikinya? Kelekap sudah Pak. Coba raja mau bilang apa Pak? Ini raja loh ya. Sehingga dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Maka mungkin Anda ketika berinteraksi dengan orang ini, Anda perlu menghinakan dulu dunia dia. Saya enggak butuh dunia kamu. Diajak naik mobil dia, saya enggak butuh dunia kamu. Saya enggak butuh harta kamu. Sudah? Nah, dalam situasi seperti itu bisa jadi membuat dia jadi penasaran. Ini orang dikasih kok enggak mau, ini orang dikasih fasilitas kok enggak mau, kok nolak. Mungkin akan membuat dia jadi penasaran. Pernah satu ketika ya, ini pengalaman pribadi ya. Insyaallah. Perlu diceritakan enggak? Jadi saya pernah diajak oleh teman-teman yang tergabung di namanya Asosiasi Properti Syariah Indonesia, APSI, untuk ketemu dengan direktur, salah satu direktur bank syariah. Kemudian kita berangkat,
lalu diminta untuk masuk ke ruangan direktur. Itu nunggunya lama itu. Saya sudah nggak betah ini, ngapain saya nggak gitu. Udah pulang aja. Enggak Ustaz, kalau bisa bertahan tolong temani kami. Akhirnya setelah kita masuk disuguhin ya. Dia bangga dengan aneka produk yang dia punya. Dan dia bilang ini adalah karya kami. Saya dulu yang merancang kayak gini dan seterusnya dia. Dan itu riba semuanya. Sepeser pun saya tidak nyentuh suguhan dia. Sampai agak dilempar, ini loh dimakan. Saya enggak mau. Saya enggak mau makan. Dan mudah-mudahan itu jadi edukasi bagi dia. Setidaknya itu jadi isyarat bahwa saya menilai harta dia haram. Kan membuat kita kalau ngomong mungkin enggak bisa ngelangkai dia, wong dia direktur merasa lebih tinggi. Tapi kita bisa menjaga harga diri dengan cara saya tidak mau harta kamu. Mungkin seperti itu sebagai awal edukasi ya. Karena terkadang edukasi bisa dilakukan dengan cara lemah lembut dan juga terkadang perlu sedikit agak lemah lembut ya. Jadi biar lebih menyentuh perasaan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.